jurnalis dan LSM sambangi Desa Bangunrejo, Kecamatan NA910, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, guna konfirmasi dana desa tahun 2021 sampai tahun 2023. Memasuki ruangan kantor desa, tim hendak temui Kades. Namun kantor terlihat sepi dan hanya menemui 2 orang perangkat desa saja. Ketika ditanya keberadaan Kades, perangkat desa mengatakan bahwa Kades sedang ada urusan. Begitu juga dengan Sekdes. Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Agar bisa bertemu langsung dengan Kades, salah satu dari tim awak media mencoba untuk menghubungi Kades Bangunrejo. Namun nomor telepon Kades tidak aktif ketika dihubungi. Kemudian menghubungi Sekdes yang juga tidak berada di kantor desa pada hari itu. Setelah telepon tersambung pada Sekdes, tim awak media menyampaikan bahwa sedang berada di kantor desa, dan tadinya ingin bertemu Pak Kades, tetapi tidak didapat ada di kantor desa dan tidak dapat dihubungi lewat telepon selulernya. Mengingat selaku pemerintahan desa, yang bertanggung jawab dalam penggunaan dana desa adalah Kades dan Sekdes, tim meminta agar bisa bertemu guna konfirmasi dana desa tahun 2021 sampai tahun 2023. Sekdes menyampaikan lewat telepon WhatsApp, apabila kepala desa dan Sekdes tidak bersedia untuk dikonfirmasi, tidak boleh dipaksakan. Karena saya juga sekarang menghadiri undangan dari Kapolsek NA910, yang dimana tidak tahu kepastian benar adanya undangan tersebut. Karena Sekdes sudah langsung memutus sambungan telepon. Walaupun dalam komunikasi tim jurnalis dan LSM belum dapat menyampaikan lebih detail tujuan sambangi kantor desa. Tim sambangi kantor desa bukan tidak jelas tujuannya, hanya ingin konfirmasi pada pihak desa. Adapun yang hendak dikonfirmasi pada pihak desa Bangunrejo, di mana pada realisasi pengadaan ambulans di tahun 2023 dilaporkan sebanyak 3 kali. Hal ini sangat cukup dipertanyakan oleh tim awak media dan LSM. Ambulans yang bagaimana sampai 3 kali pembelian pelaporan realisasi. Tahap 1, 260 juta rupiah. Tahap 2, 260 juta rupiah. Dan tahap 3, 260 juta rupiah. Ketika hal tersebut disampaikan tim, jangan asal ngomonglah. Pakai aturan lah, ujar Sekdes dengan volume tinggi, yang seakan-akan mencoba menghardik tim dari telepon seluler. Padahal realisasi yang dilaporkan oleh pihak desa pengadaan ambulansnya double. Bukan realisasi penggunaan dana desa tersebut direkayasa oleh tim. Begitu juga pembangunan tahap 1 sal beton, dan bangunan terjun 59,62 yang berbiaya Rp280.496.700, dan di tahap 2, Rp280.496.700. Dalam pelaporan realisasi ini juga double. Lokasi fisik bangunan juga tidak ada diberitahu pada realisasi penggunaan dana desa. Di tengah-tengah pembicaraan tersebut, Sekdes mematikan teleponnya saat berkomunikasi dengan awak media. Hal ini juga menjadi tanda tanya. Ada apa hingga Kades dan Sekdes seperti menghindar akan kedatangan tim jurnalis dan LSM? Sepertinya Kades dan Sekdes menghindar akan kedatangan tim jurnalis dan LSM, dan tidak memahami akan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pidato Bapak Presiden RI Jokowi, pernah menyampaikan agar seluruh masyarakat Indonesia baik dari pihak manapun agar ikut serta untuk mengawasi dana desa, dan meminta agar setiap desa mempergunakan dana desa tepat pada sasaran, mengingat dana desa yang dikucurkan setiap tahunnya bukanlah angka yang sedikit. Ketika tim jurnalis dan LSM bertanya pada Sekdes Bangunrejo, kapan tim jurnalis dan LSM bisa turun ke fisik bangunan sal beton dan bangunan terjun yang berbiaya Rp280.496.700 tahap 1 dan Rp280.496.700 tahap 2. Begitu juga dengan mobil ambulans yang berbiaya tahap 1, Rp260 juta. Tahap 2, Rp260 juta. Tahap 3, Rp260 juta. Mohon petunjuknya Pak Sekdes. Sekdes menyampaikan tidak menerima. Dalam hal tersebut tim menjabarkan kalimat Sekdes. Pihak pemerintahan desa tidak akan pernah bersedia menerima kedatangan tim jurnalis dan LSM.
Sebelum rilis berita terbit, beberapa orang awak media sudah meminta tanggapan Sekdes. Sekdes menyampaikan, sebenarnya kalau konfirmasi Bapak selaku LSM, jangan sama kepala desa dan Sekdes, juga perangkat desa. Konfirmasi LSM itu sama masyarakat Pak. Tanya masyarakat langsung. Karena kalau kepala desa ditanyai pasti semuanya selesai saya kerjakan. Itu jawaban Pak, ujarnya. Lanjut Sekdes. Lalu konfirmasilah ke PMD tentang kebenaran yang ada di lapangan. Kalau gak benar, lalu bawa warga melapor ke pihak yang berwenang. Itu baru LSM yang bagus dan mematuhi aturan. Pak, kalau soal tulisan Bapak di atas banyak yang Bapak tambah. Dan sampai mati pun saya tidak mengizinkannya, ujar Sekdes. J. Aritonang, salah satu tokoh masyarakat Labura menyampaikan pada awak media, sungguh sangat miris melihat pemerintahan desa di Kabupaten Labura. BUMDes itu juga perlu ditelusuri jalan atau tidak. Bantuan dari desa pada masyarakat apakah sudah tepat sasaran penerimanya? Seperti bantuan ternak lembu. Apakah lembunya masih ada di kandang? Hal tersebut sudah wajar dipertanyakan. Apalagi ada realisasi penggunaan dana desa yang double-double. Lanjut J. Aritonang. Kalau Sekdes sudah menyampaikan, apabila kepala desa dan Sekdes tidak bersedia untuk dikonfirmasi tidak boleh dipaksakan. Dilanjutkan aja ke pihak instansi terkait. Bila penting buat aja laporan resmi pada pihak aparat penegak hukum atau APH. Kami sangat mendukung langkah itu, agar ditindaklanjuti secepatnya, ujannya. Di waktu yang berbeda, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024, awak media sudah meminta tanggapan Kadis PMD Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, terkait pernyataan Sekdes. Namun sungguh sangat disayangkan hingga rilis berita ini terbit dan tayang di media online, cetak dan TV streaming. Kadis PMD memilih bungkam. Dari Desa Bangunrejo, Kecamatan NA 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Reporter berita online Topik 24jam.com melaporkan. Abednego Manalu.